berat kayaknya. Makasih. Alhamdulillah. Begitu. Jadi sayanya 91, Tayunanya 96. Seumuran enggak, Bro? Seumuran ya? Seumuran. Tenang. Tenang, kalau ada yang usianya di atas kami, berarti pasti pahalanya lebih banyak. Kalau ada yang usianya di bawah kami, maka dosanya pasti lebih sedikit dari Koko ya. Karena dari wajah-wajahnya sih kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya. Berarti kan Koko yang paling banyak dosa ya. Udah gitu malah diizinin ngaji bareng dengan kalian. Wah, senang hati, gembira. Pergi kemanapun selalu ada hamba Allah yang bersujud. Luar biasa. Allah maha membolak-balikan hati. Ketemu nabinya enggak ya. Yang ketemu sama nabi aja dulu ada yang masih belum beriman tuh ke nabi. Ini ketemu nabinya enggak, tapi beriman. Oh, hamba-hamba pilihan ini ya. Masya Allah. Baik, kita sudah di majelis ilmu, maka perlu dicatat, majelis ilmu itu tempat menyucikan hati, menyucikan jiwa, bukan tempat untuk mencuci mata ya. Jadi nanti kita banyakin ngaji, diskusi, tanya jawab. Ya, foto-foto mah bonus lah ya. Saya tahu itu juga harus penting ya. Masya Allah. Kita lihat lagi dulu. Judulnya Dunia Hanyalah Permainan dan Senda Gurau. Dikutip sebetulnya ya dalam beberapa ayat. Tadi dibacakan yang di surat ke-6 Al-An'am ayat 32. Selain itu juga ada di Quran surat ke-47, surat Muhammad ayat 36-nya. Atau juga ada di surat ke-57 akhir juz 27 sebelum ke juz 28 surat Al-Hadid di ayat 20 pas pojok kiri atasnya ya. Maka pembukaannya intinya sama ya, ada yang bedanya, ada yang inna doang, ada yang pakai kod sungguh, ada yang pakai i'lamu ketahuilah ya. Jadi memang ada perbedaan di penegasannya. Kalau yang lebih kuat penegasannya, salah satu puncaknya di surat 57, surat tadi Al-Hadid ayat 20. I'lamu ditegasin dulu ya. Kadang kalau kita ngobrol ya, sesungguhnya Bu, gitu ya. Kalau ini, kalau lebih benar-benar penting kan, dengerin dulu. Dengerin benar-benar. Ketahuilah. Nah, itu yang sampai ada kayak gitunya, itu yang di Al-Hadid ayat 20. Ya, apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ya, la'ib ya dan lahu. Permainan dan senda gurau. Ya. Bahkan nanti juga ada tambahan kalau bicaranya apa yang disebut senda gurau, disebutkan tuh nanti itu. Ya, harta, anak ya. Kalau ini hari Jumat mungkin udah pada baca Al-Kahfi ayat 46-nya ya. Al-malu wal banun nazinatul hayatud dunya dan selanjutnya. Nanti itu Tayyida yang jelasin lebih jauh. Tapi mari kita lihat ya. Sehingga ini harus jadi pikiran kita dulu nih. Karena ada orang yang masih memikir atau menghitung-hitung. Kok saya udah taat, kok belum sekaya yang tidak taat? Kok kita pada nurut yang jelas-jelas maksiat tapi kok lebih kaya dari kita? Nah, ini kudu dilurusin ya. Kenapa? Karena kalau kita ngukurnya kayak gitu, sama kayak kita mau ngukur suhu air di dalam botol. Ngukur suhu pakai apa, Bu? Termometer ya. Terus kita pengen ngukur suhu air tapi nggak pakai termometer, malah pakai penggaris. Dapat nggak? Enggak, karena penggaris buat ngukur panjang, lebar. Satuannya beda kalau di fisika, ya sentimeter atau ya meter, hekto, ada milimeter, ada urutannya ya, sampai ke kilometer, terus panjang, ya. Lalu kalau untuk suhu ya tadi ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, ya. Maka kalau kita ngukur-ngukur suhu air layar penggaris nggak nyambung. Sama kayak misalkan kita ngukur-ngukur ketaatan kita terus dihitungnya pakai dunia. Padahal kata yang punya dunia ini teh senda gurau. Ya.
Maka mari kita lihat bagaimana cara Allah ataupun Rasulnya dalam memandang dunia. Kita kutip hadis yang ini. Diriwayatkan al-Qamaqal Rasulullah SAW dikisahkan dari para sahabat bahwa beliau jalan dengan para sahabat menemukan bangkai anak kambing cacat. Bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, Bu, nggak ada dagingnya, ya, masih kurus, cacat lagi. Ditambah udah jadi bangkai, bau, ya. Diangkat sama Rasul, siapa yang mau ini, ya. Para sahabat di saat itu ngejawab, itu hidup juga, kami nggak mau, wahai Rasul, ya. Maka kata Rasul ditambahkan lagi, ketahuilah di hadapan Tuhan kalian dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat ini. Itu ya. Jadi itu salah satu yang menjelaskan. Tambahkan satu hadis lagi. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya terjemahan hadisnya, kalau dunia dan seluruh isinya ini ada harganya di sisi Allah setara dengan sebelah sayap nyamuk. Ada yang nerjemahin lalat juga, ya. Dunia ini dan seluruh isinya nih, semua mobil mewah itu, semua uang banyak itu dikumpulkan semuanya satu planet bumi. Dan kalau di hadapan Allah itu setara aja dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan sudi memberi minum seorang kafir segelas air pun. Perjelas ya, ini. Saking di hadapan Allah dunia dan seluruh isinya itu nothing, gak ada harganya, gak ada nilainya. Maka silakan kita lihat, di luar sana detik ini ada yang lagi maksiat gak? Ada. Di luar sana detik ini ada yang sedang nyembah berhala gak? Ada. Tapi mereka dapat rezeki gak? Dapat. Dari siapa? Dari Allah. Lihat ya, saking gak ada artinya, mau maksiat kayak kamu, mau nyembah selain Allah kayak kamu, tidak bertuhan sekalipun, sana makan aja tuh rezeki, silakan, ya. Karena gak ada artinya, ya. Kalau ada artinya setara aja dengan sebelah sayap nyamuk, jangankan dikasih harta dan kemewahan, segelas air pun Allah gak sudi ngasih ke orang itu. Lebih mudah dipahami ya. Maka itulah coba Bu, mereka maksiat. Ibu nih hari ini bebas mau pergi kemana aja, malah milih kesini ngaji, ngongkos sendiri, nyetir sendiri, relain waktu, bensin. Terus ibu udah segini nurutnya, Allah malah jadi pelit sama ibu? Nggak nyambung, nggak mungkin, ya. Jadi jangan ngukurnya pakai kayak gitu. Kasih perumpamaan yang lain. Contoh, ibu suka nyapu nggak Bu di rumah? Suka ya. Terus habis nyapu kekumpulkan ya debunya, dibuang ke depan rumah. Begitu beres nyapu, sapu debunya dibuang ke depan rumah, ada tetangga datang. Assalamualaikum ibu, iya, ini debu sampahnya boleh saya minta Bu? Kasih nggak Bu? Minta debu, minta sampah, dikasih nggak? Hah? Kasih, emang enggak? Mau sampah? Ya ambil aja. Ya, beda kan kalau misalnya, Bu, kalung ibu bagus, boleh buat saya nggak? Lebih berat kan? Ini Bu, debu. Udah ibu sapuin, dibuang ke depan rumah. Bu, debunya boleh buat saya nggak? Ya, boleh sih, meskipun kita juga bingung kan mau buat apa. Tapi kehilangan nggak ngasihnya? Enggak, apa artinya sih buat kita? Kalau emang itu berharga, ngapain disapu dibuang keluar, betul? Justru karena tidak berharga, sana buang aja, ya. Diminta lagi, nah gitu dia, ya. Nah, bahkan guru hadis saya bilangnya kayak gini, kenapa Allah milihnya dunia dan seluruhnya dibandinginnya sama sebelah sayap nyamuk? Kenapa nggak debu? Kadang kan bagi kita debu mah dibuang kan, ya. Kenapa? Karena debu dikukum sampai satu truk bisa dijual sama toko bangunan, betul? Jadi masih ada nilainya, ya. Coba sayap nyamuk ibu kumpulin sampai satu truk, Bu. Buat apa? Ya, gak ada artinya, beneran. Jadi
Yang ibu sedang lakukan, yang puasa berarti dia nahan lapar, yang dia sholat berarti ya harus pakai tenaga, energi, malam-malam lagi enak tidur dia bangun, tengah malam nyentuh air dingin, berwudu, dan segala macam pengorbanan. Ya, ngelakuin itu untuk Allah, terus kita ngukur-ngukur balasannya, mana nih toko saya belum rame-rame, mana nih dagangan saya belum laris-laris, mana nih uang saya nggak nambah-nambah. Hanya sama seperti ya tadi ya, sama seperti ada perlombaan, hadiahnya dua, yang satu dapat apa misalkan rumah lah ya, rumah mewah, yang satu dapat pensil patah. Ibu juara, mau dikasih hadiah untuk juaranya, silakan dapat rumah mewah. Juaranya malah bilang, gak mau, boleh gak pensil patah aja. Orang gak bingung, kan bagusan juara yang tadi satu, bagusan hadiah pertama, embuk, saya sukanya pensil patah. Aneh gak menurut ibu? Aneh kan? Ya kayak kita udah jelas-jelas pengen ngejar ridhonya Allah, dan yang akan Allah sediakan nanti untuk kita itu jauh lebih nikmat daripada seluruh dunia dan isinya. Kita mintanya dunia doang. Surga itu kalau kita mau bayangin kayak gimana, udah ditegaskan sama Allah, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbayangkan dengan akal. Jadi silakan ibu bayangin surga tuh nikmatnya kayak gimana. Demi Allah, surga lebih nikmat dari semua yang kita bayangin. Karena kalau masih bisa kebayang, belum surga, Bu. Ya. Dan segala nikmat itu untuk kalian yang taat, tapi yang taatnya malah minta, nggak mau kalau bisa toko saya rame aja, udah cukup gitu. Nggak mau kalau bisa saya pengen dapat bonus aja dari bos saya, ya lah lumayan lah 1 juta 2 juta, ya. Enggak. Karena kalau misalnya itu yang diukur, kalau memang setiap beres sholat diganjarnya dengan transferan, ya kan, ya harusnya yang paling kaya Nabi. Tapi enggak, iya betul beliau kaya, tapi malah dihabiskan lagi untuk sesuatu yang jadi lebih baik, sedekah. Bukankah 1/5 harta rampasan perang milik Allah dan Rasulnya? Tapi dihabiskan. Bukankah ketika menikahi Khadijah, maharnya kalau dirupiahkan tuh 20 atau 30 ekor unta tersebut setara dengan 2,5 miliar? Ya. Kaya, tapi enggak ninggalin harta. Ya. Nah, itu dia tadi ya. Salah kalau kita ngukur-ngukur ketaatan itu pakai dunia. Karena dunia mah bonusnya bagi yang suka dunia aja. Kalau misalkan kok dia memang nggak sholat, bahkan tidak berislam, ya, tapi dia kaya, apalagi ternyata emang orangnya suka sedekah, ya sudah ada balasannya. Tapi ya balasannya kan di dunia aja. Nah kita sejatinya lebih butuh balasan nanti di alam setelah kematian daripada sekarang. Kalau tidak, ingat tidak kisah Abdurrahman bin Auf? Suatu ketika beliau diundang makan, lalu nangis sambil makan. Ditanya dong sama tuan rumahnya, apa yang membuat engkau menangis? Dijawab, aku ingat sahabatku Mushab bin Umair. Yang nanya bingung, kenapa Mushab? Kenapa bingung? Karena memang Mushab itu sahabat yang tadinya anak sultan, kaya, tampan, rupawan, selalu berpakaian bagus, wangi. Semenjak berislam, dicabut semua dunianya. Tapi segitunya dalam dakwah. Yang pertama kali ngebuka Yastrib sampai akhirnya jadi Madinah, mau menerima Rasul, itu Mushab dengan 6 orang pemuda, 6 orang saja, ya, mimpin duluan. Sampai akhirnya nanti mereka siap untuk menerima, ya. Makanya nanti kan urutan datangnya ke Madinah itu pertama Mushab duluan sama Ibnu Maktum, ya. Ibnu Umi Maktum. Lalu selanjutnya yang datang berikutnya adalah Bilal bin Rabah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu selanjutnya Umar bersama dengan 20 orang sahabat lainnya, baru Rasul dan Abu Bakar. Ya. Nah, itu yang ngebuka duluan adalah Mushab. Tapi bagi si yang nanya nggak ngerti, ini gimana ceritanya? Engkau adalah salah satu orang terkaya yang pernah kami temui. Kau datang ke Madinah tanpa punya apa-apa. Tapi setelah 3 bulan di Madinah, engkau jadi manusia kedua terkaya di situ. Waktu 3 bulan pertama ya. Dan waktu ninggalin Mekah, dikasih pilihan kan sama orang-orang kafir Quraisy. Pilih, kamu
Kalau pengen tetap pergi ke Madinah, ikut sama Rasul, semua hartamu tinggalin, cuman baju yang nempel di badan. Tapi kalau kamu tetap di Mekah, kami akan jadikan engkau derajatnya lebih tinggi dari kami semua, dimuliakan. Ya, kalau perlu bisnis semua harus lewat kamu, nggak apa-apa, biar kamu lebih kaya. Yang penting kamu jangan ikut Rasul. Ya, tapi ternyata kita tahu beliau tetap berangkat, pakai baju yang nempel di badan doang. Istrinya ditanya oleh kafir Quraisy, hei istrinya Abdurrahman, kalau kamu mau ikut suamimu, silakan. Tapi sama, bawa yang nempel baju di badan aja. Tapi kalau kau untuk tidak ikut, semua harta suamimu buat kamu. Kalau ibu ada di posisi beliau, pilih yang mana? Pilih mana? Ikut suami atau dapat harta suami? Tergantung kok suaminya punya duit berapa. Itu kan pertanyaan ibu, ya. Masya Allah. Ya udah, kasih gambaran ya Bu ya. Menurut beberapa riwayat sejarah, ini waktu wafatnya, bukan momen terkayanya. Abdurrahman bin Auf itu menyisakan uang tinggal sekitar 6 triliun 212 miliar. Bahkan ada pendapat yang menyebut, oh enggak, itu salah hitung, beda nolnya. Tapi lebih tepatnya 6.212 triliun. Nah, apa yang... Suami ya, soleha. Karena kalian sudah soleha, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul hajat. Baik, lanjut. Baik, singkat cerita, akhirnya Abdurrahman pergi ikut Nabi. Ya, lalu dalam waktu 3 tahun saja, begitu nyampe bukan kan dipersaudarakan dengan orang terkaya di situ, namanya Sa'ad bin Robi, ya, dari orang Ansor radhiyallahu anhu. Dikasih pilihan kan, tahu kan kisahnya kan, setengah hartaku untukmu, ya, aku punya rumah, harta semua setengahnya untuk, bahkan mohon maaf, di saat itu Sa'ad bin Robi punya 2 istri, maka pilih mana yang lebih kamu sukai, aku ceraikan, selesai masa idahnya kamu nikahi. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahimu dan keluargamu. Tolong tunjukkan saya di mana pasar. Selesai. Ya. Maka mulai beliau jualan, pertamanya jualan minyak samin, ya. Lalu setelah selesai 3 bulan, ya udah jadi orang kedua terkaya. Balik lagi. Ditanya lagi, kenapa engkau nangis ingat Mus'ab bin Umair? Sedangkan yang kami tahu Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi yang semenjak ikut Nabi, dunianya diambil semuanya. Kata kasarnya mohon maaf, jatuh miskin. Sedangkan engkau, wahai Abdurrahman, engkau orang terkaya. Ya, kenapa engkau iri dengan beliau? Apa jawabannya? Lihatlah bagaimana Mus'ab bin Umair berislam. Justru karena dia diambil seluruh dunianya, maka bandingkan dengan diriku, aku setiap hari berdoa, takut, ya Allah, jangan kau biarkan seluruh amal solehku dibalas dalam bentuk kayaknya diriku di dunia. Beliau takut mati, meninggal, pulang ke hadapan Allah. Lalu Allahnya malah berkata, hai Abdurrahman, seluruh amal solehmu sudah kubalas dalam bentuk betapa kayanya dirimu di dunia. Tidak ada lagi balasan untukmu di sini. Nangis, gak mau, ya Allah, hamba gak butuh dibalas di sini. Jangan balas di sini, nanti hamba butuhnya nanti di sana. Sedangkan beliau melanjutkan, tolong kalian ingat siapa Mus'ab. Semenjak berislam dengan amalan yang lebih luar biasa dariku, ia malah diambil seluruh keduniaannya. Bahkan meninggalnya mengenaskan. Di perang Uhud, ingin punya amanah luar biasa, memegang panji Rasulullah, bendera tauhid bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bendera Aroya. Ketika ingin direbut oleh musuhnya, tangan kanannya ditebas, diambil dengan tangan kirinya ditebas buntung 2 tangannya. Lalu dengan kedua tangan yang sudah buntung berusaha memeluk bendera tersebut agar tidak jatuh ke tangan musuh atau ke tanah. Meninggal dengan kedua tangan terlepas. Dan ketika Rasul menemui jenazahnya, berguncang, Masya Allah. Lalu pengen ditutupin pun gak ada apa-apa, cuman ada sehelai kain burdoh, selimut berbulu, yang kalau kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasul putuskan tutup kepalanya, kakinya ditutupin pakai daun. Ya. Balik lagi pertanyaannya, Masya Allah. Kalau Mus'ab bin Umair beramal segitu baik, tapi
tidak dibalas sedikit pun dengan nikmat dunia, bisa kalian bayangkan surga senikmat apa yang menanti dirinya? Itu yang membuat Abdurrahman menangis. Ya, sedangkan kita makan kalau bisa, ya Allah udah sholat duha nih, mana nih pelanggan nih, belum pada datang nih, enggak. Ya Allah udah sedekah, dicatat hari ini sedekah 100.000, Allah utang 700 kali lipat, berarti Allah harus ganti 700. Sampai ada bukunya, kayak sampai difilmin dulu ya, acara Ramadan. Bang Madid siapa? Ya, orang terlanjur kaya katanya ya. Ada film ya. Hitungan hari ini sedekah ke orang miskin 100.000. Nah, Allah utang segini, ya Allah ya. Namanya kayak komedi tapi ya. Tapi enggak, Masya Allah. Lihat, sehingga beliau masyhur ya kisah-kisahnya ya. Suatu ketika beliau mendapat peluang untuk miskin ya, karena beliau dapat info dari sahabat yang lain bahwa kamu memang ahli surga, termasuk 10 sahabat yang dijamin surganya, tapi masih surganya belakangan 500 tahun lebih lama. Kenapa? Hisab kan. Sebetulnya hisab tuh nggak berbahaya. Hisab baru jadi bahaya kalau kita salah ngegunainnya. Contoh, punya uang ibu, uangnya benar-benar ibu pakai untuk amal soleh, selamat ibu dari hisab, walaupun iya hisabnya lama. Yang repot kan udah mah sedikit, tapi dipakainya enggak. Nah ini repot, ya. Maka suatu ketika, ingat riwayat yang ini, ketika ada suatu negeri yang panen kurmanya busuk semua, terancam kelaparan mereka karena nggak bisa dijual, maka diborong oleh Abdurrahman bin Auf dengan nominal harga yang sama dengan kurma normal. Rugi dong, dorong semuanya. Dibawa kurma busuknya, alhamdulillah hamba miskin, senang ya, jadi miskin teh bahagia. Ya. Tapi tidak lama setelah sampai kediamannya, ada utusan yang mengetok pintunya. Dibuka, ada apa? Kami utusan dari suatu negeri, yang di negeri kami sedang terkena wabah penyakit. Kata tabib di negeri kami, obatnya hanya satu, yakni kurma busuk, dan kami dapati seluruh kurma busuk di negeri tersebut sudah kau borong semuanya, maka tolong izinkan kami membayar 10 kali lipat dari yang telah kau keluarkan. Silakan diterima. Gagal maning bu miskinnya, ya. Karena memang ada orang yang diuji nggak boleh miskin, ada bu, ya ada. Ujiannya terserah Allah kan, mau nguji hambanya dengan cara apa. Saya lihat ya, oh jangan tanya sedekahnya bu. Abdurrahman itu bu, 1/3 kota Madinah pernah disedekahi beliau, 1/3-nya lagi pernah ngutang ke beliau, 1/3 lainnya pernah utangnya dilunasin sama Abdurrahman. Satu kota kena semua duitnya beliau. Dan ini pun meninggal masih nyisain duit segitu. Gimana orang sampai mau kayak gitu? Punten bu ya, karena udah sadar betul ya bahwa dunia dan seluruh isinya senda gurau. Ya, jadi tahu apa yang prioritas. Gini lah bu, ibu punya anak SD, dia obrolannya aneh. Anak ke SD lain cuman berbicara nanti sore mau jajan apa, udah hari itu doang. Ini anak SD mikirin, saya nanti SMP di sini, SMA di sini, terus saya pengen ambil IPA, kuliahnya pun jurusan ini, dan saya udah pilih kampusnya ya, kampusnya di situ, karena nanti di situ prospek pekerjaannya saya akan masuk ke. Wah, apa-apaan ini anak? Dianggap pinter nggak bu? Segitu baru mikirin masa depan 20 tahun ke depan. Kalau ada orang yang mikirin lebih dari 20, tapi masa abadinya nanti setelah kematian, masa tidak lebih pintar? Bukankah itu yang Nabi sebut paling pintar? Yang paling banyak mengingat kematian, dan juga paling banyak mempersiapkan bekal untuk hari tersebut. Ya, sok pilih lagi bu, pilih lagi. Bu pasang internet gak di rumah? Misal ya, kalau per bulan bu 500.000, misal. Kalau per tahun 1 juta. 500.000 sama 1 juta murahan mana? 500.000 sama 1 juta murahan mana? Kok 1 juta? 500.000 ya. Perlu diperagain pakai duit beneran kayak baru melekin ya. Murahan 500.000. Tapi ibu pilih yang mana bu? 500.000 per bulan atau 1 juta setahun? 1 juta. Ya, padahal kan 500.000 lebih sedikit tuh, kayak gitu. Ya, kita bagi orang yang sudah paham itu, bismillah, mau berbuat apa-apa,
Bahkan kalau dia dizolimi dan bagaimanapun macam, dia udah tahu sadar ini akhirat di depan mata. Dijahatin, nggak rugi. Yang rugi kan yang berbuat zolim. Yang dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Gara-gara ini bisa jadi ada dosa saya yang belum bisa kehapus, ibadah segitu-gitunya, sholat lupa rokaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, tapi pengen ke surga. Kadang cita-citanya nggak nanggung. Saya mah pengen ke surganya tetanggaan sama Nabi. Malaikat juga geleng-geleng, apa amalannya ini orang ya. Tapi Allah mau tolong, tahu-tahu ada yang jahatin, lumayan gugur dosa. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi ibadah kita segitu-gitunya. Nggak kayak Imam Ahmad misalkan sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kalau sedang sakit hanya 150 rakaat. Ibadah kita nggak segitu, Allah pengen angkat derajatnya. Gimana? Ada tetangga julid, ya. Ada teman kerja yang fitnah. Dia udah sadar. Marah, dia tahu, ya. Tidak marah nggak nyelesain solusi. Apalagi bisa jadi ini jadi jalan saya tambah dekat ke surga. Coba, ya. Kalau ibu nonton film, ini orang kok banting tulang, bak-bak, jungkir balik, ternyata di akhir film ternyata dia dapat imbalan 2 triliun, misal. Kan bikin kita mikir, pantesan dia rela, ya. Tapi ketika kita mikir lagi, para nabi, ya, atau orang soleh terdahulu, soleh, iya, pahala banyak, dosa terampuni, ujian lebih berat daripada kita. Tapi dijahatin kayak gimana, tetap jadi orang baik. Mereka belain apa sih? Ditransfer gitu sama Allah 2 triliun mas? Enggak kan? Enggak. Ada yang dibuang ke sumur sama saudaranya, dimakan ikan paus, dipenjara gara-gara fitnah wanita. Ada yang penyakit kulit sekujur tubuh 18 tahun, ada yang meninggalnya digergaji, belah dari ubun-ubun sampai selangkangan. Coba, ya, belain apa? Ngapain mereka? Udah sadar betul, ternyata bahagia itu adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Sok jujur, berapa kali keinginan kita dikabul, tapi belum bahagia juga. Kayak itu aja sebetulnya, ya, sederhana. Sehingga kalau kita bisa mikirin sesuatu yang jauh, lebih jauh, bismillah, nggak apa-apa. Maka sebelum kata Yunda, pesan akhirnya, tolong paksakan diri, ya. Semua orang yang bisa menggapai surganya Allah, bahkan jadi mulia fid dunya wal akhirah, mereka semua punya satu persamaan. Memaksakan diri untuk takwa. Lagi futur, dan futur bisa terjadi kepada siapa saja, ya. Tapi paksain. Malas ngaji, paksain ngaji. Malas sholat, paksain sholat. Malas taklim, paksain taklim. Kenapa? Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Gitu? Kita sengaja maksiat kan sama aja kayak sukarela ke neraka, gitu? Kita punya peluang loh untuk nolak maksiat, tapi malah ngelakuin. Kita juga punya peluang untuk taat, tapi nggak ngelakuin. Kayak sudah, ya, nggak rugi. Bismillah. Semoga Allah kuatkan dengan kita untuk bisa terus tambah takwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita garis bawahi, Masya Allah, lebih baik bergema, lebih baik memaksakan diri untuk bisa sampai ke surga daripada sukarela berada di neraka. Masya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu ini kayaknya Bu ya, dari tadi Bu ya lihat ada yang semangat, ada juga yang udah nguap-nguap. Ngantuk nggak Bu? Yang benar nih, yang belakang masih aman. Nah, kita charge dulu keimanan kita, semangat kita. Boleh sama-sama kita zikir dulu, Bu. Karena kata Allah, ala bidzikrillah itatma'innul qulub. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tentram, tenang. Untuk apa sih kita datang kajian? Untuk menggapai ridha Allah. Walaupun kadang-kadang kita datang kajian tuh nyari apa, Bu? Nyari tenang. Betul nggak, Bu? Jawab hadirin. Betul nggak, Bu? Ya. Mau semangat? Kalau orang yang semangat itu duduknya tuh beda. Ada orang yang duduknya
tuh udah mulai begini, itu udah kurang semangat tuh, udah kurang motivasi tuh kalau kata AA. Ya, dari tadi Yunda ngeliatin, karena Yunda suka mengamati orang. Jadi ada yang duduknya begini, ada yang sudah mulai begini, ada yang udah mulai begini-begini. Ya, mungkin sedang fokus, tapi Bismillah, ini hari Jumat, dan hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Bahkan dikatakan ini adalah hari raya bagi seluruh umat muslim. Namanya hari raya harus bahagia, harus semangat. Ibu-ibu, kalau Yunda minta keridhoannya untuk berdiri boleh nggak? Boleh. Oke, yuk kita berdiri. Bismillah. Nih ibu-ibu ini harus banyak bergerak, kalau nggak ngantuk sayang. Ya, sakit badan kalau nggak bergerak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Ya, rapi-rapiin dulu tuh. Pegel-pegel tuh, encok udah mulai tuh kelihatan ya. Nah, udah mulai begini. Sakit lutut, sakit hati, sakit kantong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, apa kata Allah? Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginan ibu-ibu ingin membersihkan diri? Jawab. Pengen bersih hati? Pengen tenang hidupnya? Pengen bahagia? Pengen dimuliakan Allah? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka orang-orang yang ingin dibahagiakan oleh Allah, mereka adalah orang yang senang sekali membersihkan dirinya. Kalau orang senang membersihkan diri, senang membersihkan hati, senang berzikir, bertobat kepada Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah, dijauhkan daripada kesesatan. Bismillah, kita bareng-bareng. Bu, kita mulai dengan istighfar. Siap? Siap. Tangan kanannya mana? Angkat tangan kanannya, nggak usah takut bau kelek karena ini pakai AC ya. Tangan kanan pegang dada sebelah kiri, karena di sini tempatnya hati-hati dengan hati, pintar-pintar menjaga hati. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang kalau daging tersebut baik-baik seluruhnya, baik pikirannya, baik ucapannya, baik tingkah lakunya, baik langkah kakinya, itu disebut adalah kolbi. Maka bismillah, kita hari Jumat yang penuh barokah ini sama-sama beristighfar dulu. Sudah siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Bareng-bareng. Rabbal baroya. Bareng-bareng. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Ayo bareng-bareng Bu. Ya Allah, Engkau mengetahui dosa-dosa kami ya Allah. Engkau mengetahui kami malas minta ampun kepadamu ya Allah. Hari ini dengan kesadaran diri kami ya Allah, kami meminta ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Kami datang hari ini kepadamu ya Rob. Inilah diri kami yang penuh dosa ya Rob. Engkau tutupi dosa-dosa kami ya Allah. Engkau mencintai kami semua ya Allah. Jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur ya Rob. Jadikanlah kami orang yang pandai selalu bertobat ya Allah.
ringankan langkah kaki kami di jalan hijrah ini ya Allah. Astaghfirullah. Telah lama kami tidak mengeluarkan air mata taubat ya Allah. Betapa keras hati kami ya Allah. Kami yang jarang ridho pada takdir-Mu ya Allah. Ampuni kami semua ya Rabb. Astaghfirullah. Dengarlah ya Allah suara rintihan taubat kami ya Allah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini ya Allah, bukakan pintu-pintu langit-Mu, bukakan pintu-pintu ampunan-Mu ya Allah, kepada kami yang serius ingin memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang memiliki hajat ya Allah, mohon kabulkanlah apa yang menjadi hajat-hajat kami ya Allah. Mohon sayangilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, istiqomahkanlah kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hari Jumat. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sekali, Rasul balas 10 kali, bahkan berkali-kali lipat. Mari sama-sama kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita mencintai beliau. Sebagaimana beliau tak pernah bertemu dengan kita, tapi di akhir hayat beliau ketika menjelang wafat, siapa yang beliau sebutkan? Ummati, ummati, ummati. Siapa itu ummati? Itu adalah umatnya Rasulullah. Kita adalah umatnya Rasulullah. Tak pernah beliau bertemu dengan kita, namun sudah merindukan kita berabad-abad tahun yang lalu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad. Bayangkan Rasulullah menyaksikan pertemuan kita hari ini. Rasulullah begitu bahagia melihat umatnya pergi ke majelis ilmu. Rasulullah menunggu kita nanti di Telaga Kausar untuk menyelamatkan umatnya satu persatu. Rasulullah berbangga dengan banyaknya jumlah kaum muslimin dan muslimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami tahu yang kami alami tidak lebih berat daripada ujian yang engkau alami ya Rasulullah. Engkaulah yang menjadi teladan dan panutan dalam hidup kami ya Rasulullah. Berikanlah syafaat kepada kami umatmu ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagialah yang mengeluarkan air mata taubat. Mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa-dosa kita dan peninggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada bunda-bunda, dipersilahkan untuk duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman rahimin. Allahumma ilman